Selamat datang di Spion Kiri. Konten ini mungkin mengandung kata-kata yang tidak pantas, jadi untuk anak kecil mohon bimbingan orang tua, dan untuk orang dewasa silakan gunakan kebijaksanaan Anda sendiri. Spion kiri bukan spion kanan. Harus sambil dilap terus ada yang badan yang baunya tuh banget baunya loh Rum, yang bikin pusing kepala. Beneran. Ini tuh setiap kayak jam istirahat, setiap apa tuh yang dimana ada aku, dia tuh pasti muncul tebar-tebar pesona gini-gini. Awalnya aku biasa aja, kayak tanggepin biasa, tapi makin lama makin kurang ajar. Dia berani, aku lagi jalan rangkul aku dari belakang. Habis upacara tuh dia cari satu murid nih, nggak ada, keliling-keliling sekolah. Pas dia naik ke toilet di atas kan, di tingkat di kelas atas, dia ke toiletnya, pas dia buka pintu itu ayo ngocok dalam WC lagi mainin kelaminnya. Selamat datang, saya Romel Darmawan, host paling ganteng. Nggak bercanda. Spion kiri bukan spion kanan. Nanti ada itu mas. Oke, kali ini aku tidak sendiri teman-teman, karena samping saya sudah ada wanita cantik ya, berani juga dia ke kos buaya. Ini nanti dia perkenalkan sendiri. Yang jelas ini adalah salah satu sahabat saya dulu pas SMA. Saya juga agak pangling ya sama perubahan yang begitu signifikan dia. Jadi ya kalau depan kamera baru bilang begitu ya. Jadi harus diundang untuk mengetahui mengapa dari sosok Maya yang dulu saya kenal itu tidak seperti ini. Jadi perkenalkan diri dulu, Neng cantik. Siapa namanya? Nama saya Maya. Backgroundnya apa? Gitu kah? Backgroundnya? Ya, dari mana gitu? Saya dari Bontang, teman SMA-nya Romi, sahabatnya Romi. Profesi saya sebagai seorang tenaga pendidik atau guru. Asik dah. Terus ngundang guru aku cuy di sini cuy. Ya jadi ini sedikit ini ya. Jadi Nurmaya ini dulu teman SMA aku, dan juga memang nggak nyangka juga ternyata bisa jadi seorang guru, karena kalau di flashback lagi seorang Maya dulu itu nggak seperti ini ya. Dulu dia ini tatoan kutinya. enggak ya, pokoknya ngeri lah pokoknya. Kalau tahu Loktuan, nah ini yang pegang dulu pegang kunci. premannya Loktuan dulu. Oke, Maya sekarang kalau dengar nih ya, jadi guru ini ya, sekolah luar biasa di SD apa? SLB Negeri Kutai Timur, Sangatta. SLB Kutai Timur Sangatta. Jadi nggak ada jenjang SD SMP gitu? Ada. Maksudnya gimana? SLB Negeri itu kan jenjangnya SDLB, SMPLB, SMALB. Oh gitu ya. Maksudnya dulu ya, sebelumnya ya, Maya ini nggak ngambil jurusan itu ya, karena sempat waktu lulus SMA daftar kuliahnya bukan jurusan pendidikan luar biasa. Terus apa, ceritain dulu dong dari kenapa kemudian bisa langsung beralih ke situ gitu, ke SLB, karena kan nggak semua perempuan. Nggak tahu gitu. Kayaknya ini deh gara-gara disumpahin sama guru waktu SMA. Gimana, ceritakan dulu dong gitu. Kan dulu soalnya waktu SMA nakal ya, jadi semua guru di kelas itu sampai kewalahan, sampai bilang nanti kamu yang ngerasain kalau kamu jadi guru. Dan ternyata sekarang bukan jadi guru anak biasa aja, tapi anak luar biasa. Luar biasa ya, mantap. Jadi sebelumnya memang pengen jadi apa waktu lulus SMA? Kan pasti ini kan? Saya? Iya. Pengen jadi cewek tambang. Cita-citanya pengen jadi cewek pakai sepatu safety. Oh gitu. Oh biasa lah botang ya. Iya kan, memangnya itu ya. Cuma itu deh kayaknya yang. Tapi ngambilnya dulu jurusan apa? Pas lulus kuliah. Dulu sempat daftar jurusan ini, manajemen sumber daya perairan. Jauh sekali ya. Tapi kenapa aku ini juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu ceritanya ya. Maksudnya lost contact lama gitu kan, pernah nemenin pas dia daftar kuliah, lost contact lama, tiba-tiba dia bilang dia di Surabaya, ya kan dulu ya, di Surabaya, terus kuliah ngambil jurusan pendidikan luar biasa. Itu kenapa bisa dari jurusan yang kamu pilih terus langsung ke situ gitu? Jadi kan awalnya memang kalau pengennya ya itu sih, karena pas lulus kuliah itu kayak apa ya, kayak nggak ada gambaran mau ambil jurusan apa sih yang cocok sama aku tuh. Kamu D3 dulu itu atau gimana? Pas di Unmul. Di Unmul. Yang
manajemen itu. Enggak, itu S1 juga. Terus pindah berarti itu gimana? Kan aku belum sempat daftar ulang. Oh. Yang pas aku minta antar kamu ke sana itu tes wawancara. Tahu lagi. Tapi abis itu dapat info kalau lolos gitu loh. Oh, tapi ya lolos tapi. udah, aku nggak konfirmasi kalau nggak jadi masuk gitu nggak ada sih. Nah terus Maya ini kan Maya ini maksudku ya aku tahu Maya dulu. Kenapa kemudian memutuskan untuk ngambil pendidikan luar biasa gitu? Malah pas waktu keterima di Unmul itu yang manajemen sumber daya perairan, Fakultas Kelautan, aku pertama ngambil jurusan itu karena ini loh, ngikutin mantanku. Nggak bisa move on, terus kayak nggak terima, putus. Abis itu aku mau ambil jurusan sama kayak dia biar ketemu, itu yang ada di mindsetku waktu itu. Tapi lama-lama pas aku urus kuliah kayak nggak srek di hati kan, akhirnya mikir kok kuliah atas dasar kayak gini sih, nggak lama nggak berkah ilmunya. Akhirnya udah bilang ke orang rumah kalau aku nggak jadi kuliah aja deh, aku mau kerja. Aku minta nggak jadi kuliah sama abangku tapi nggak boleh, dia marah. Akhirnya ada info beasiswa yang aku ke Surabaya itu kan, tapi hanya ada 2 jurusan ekonomi Islam sama pendidikan luar biasa. Ekonomi Islam itu di Depok, pendidikan luar biasa di Surabaya. Terus abangku suruh ambil yang ini, yang pendidikan luar biasa, karena kan mikirnya banyak dibutuhin tenaga kerjanya kan. Dan pas kebetulan waktu itu program kerja dari pemerintah kan mau adakan pendidikan inklusi di Bontang. Jadi memang cari tenaga kerjanya banyak. Jadi abangku langsung, ya udah ambil itu aja, coba siapa tahu bisa. Aku langsung, ambil jurusan PLB. Iya, ntar dulu, ini yang membagongkan ini ya, karena kan Maya ini kan dulu ya Maya ini dulu punya geng-gengnya tuh geng Nero ya, apa sih? Nggak tahu lah itu ya. Pokoknya gengnya yang paling ditakuti loh di kelas IPA 2 itu ya. Jadi kalau sudah ada gengnya itu nyingkir semua tuh kayak di sinetron. Lebih sekali. Ya itu jadi Maya ini kan dulu suka gosip ya di kelas ya, maksudnya Biang gosip. Iya, agak perubahan yang kemudian dia pengen ngambil pendidikan luar biasa. Sebelum kamu tahu nggak sih pendidikan luar biasa itu? Tahu sih guru SLB, tapi ya aku nggak tahu jenis-jenis ABK-nya itu apa aja. Kayak intinya aku cuma tahu guru SLB. Yang ada di otakku cuma guru anak idiot gitu loh. Astagfirullah. Langsung makanya aku pas disuruh abangku ambil, aku nangis Rom, sampai aku tengkar kan sama mamaku. Terus mamaku bilang, udah nggak apa-apa, tes aja formalitas biar abangmu nggak marah, yang penting kamu ikut tes. Aku iseng-iseng tes, lolos. Tapi enjoy kan, maksudnya ini kamu, maksudnya kayak untuk menjadi seorang guru anak-anak yang luar biasa itu kan dibutuhkan sebuah kemampuan khusus ya, ibaratnya cuma orang-orang yang sabar yang mampu melalui itu kan gitu. Maksudnya kalau kamu sendiri gimana? Karena kan setahuku Maya kan enggak sesabar itu. Temperamen ya. Saya itu kan tak tahu. Kamu lihat dikit apa? Ribut kan gitu. Nah, itu sih pasti stigmanya orang di luar sana kalau dengar kamu kerja apa? Guru anak berkebutuhan khusus, guru SLB. Oh, pasti kamu sabar banget ya. Pasti itu kan stigmanya orang kayak gitu ya. Padahal itu di lapangannya nggak kayak gitu tau Rom. Gimana? Yang nggak sesabar itu juga, namanya manusia. Dan nggak semua anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa dididik dengan cara lemah lembut. Kadang ada ya sama aja kurang lebih kayak anak normal pada umumnya. Misalkan ada yang memang karakternya keras, kalau kita lembut ya kita yang diinjak-injak kayak gitu loh ibaratnya. Jadi kalau kita lembut dia nggak bakal dengerin, malah tambah kurang ajar. Apalagi dia tahu nih kita guru muda, masih muda, ibaratnya hampir seumuran sama dia. Ini untuk anak-anak yang intelektualnya masih normal ya. Itu biasa mereka pemikirannya nganggap kita ini lebih ke teman bukan ke guru. Jadi kalau kita kurang tegas, dianya ya kayak gitu. Sudah berapa lama kamu jadi guru SLB itu? 2,5 tahun. 2,5 tahun, guys. Nggak ada mikir maksudnya, aku capek kayak gini, aku mau jadi guru yang lain aja. Kalau namanya kerjaannya pasti ada plus minusnya sih. Kalau dibilang capek Rom. Apalagi aku cuma guru honorer. Bu, tolonglah temanku ini. Gimana ya Rom? Ya capek sih kalau dibilang capek. Kadang kalau kayak pikiran pengen udahan, pengen cari kerja yang dari segi finansial lebih mencukupi, itu pasti ada kepikiran kayak gitu sih. Tapi lagi-lagi tuh aku mikirnya, bisa nggak ya aku kalau kerja bukan sesuai backgroundku, gitu. Yang kayak keseharianku tuh udah kebiasaan sama anak berkebutuhan khusus. Kayak ini lagi pandemi COVID aja, aku udah
kita berapa sih COVID udah setahun lebih ya? Ya sudah mau 2 tahun. Mau 2 tahun malah kan. Aku tuh dari nggak ada ketemu murid-muridku tuh, aku tuh kayak uring-uringan loh Rom. Kayak gak enak hati, kayak aku tuh sampai sering chatin orang tua minta dikirimin foto anak-anak karena kebiasaan. Kayak gitu, ya? Iya. Wow. Terus selama 2,5 tahun ini kamu jadi guru anak-anak berkebutuhan khusus. Ada pengalaman yang ini enggak sih, maksudnya yang buat kamu Berkesan. Aku pengen udahan aja lah gitu. Ada sih. Contoh kasus. Lingkungan kerja. Karena kan kalau kita kerja menurutku di instansi mana aja, semua pekerjaan juga pasti kalau awal-awal kita ngerasa semua baik nih, ngerangkul. Makin lama kan pasti lingkungan ada aja kita ngerasa beberapa orang yang toksik, dan kita nggak bisa lepas dari lingkungan itu. Namanya juga lingkungan kerja, mau nggak mau setiap hari bersosialisasi. Ya kayak gitu sih, orang lebih ke orang-orangnya, ke lingkungan kerjanya. Terus kadang mikir kalau misalkan lepas dari tempat kerja ini aku kerja di lain bakal dapat lingkungan yang lebih enak nggak ya. Jadi kadang ternyata nanti lebih buruk lagi lingkungannya, jadi nggak jadi lagi, kayak ya udah stay aja lagi di sini. Kalau ini pengalaman berkesan banyak selalu loh. ada ya gitu berkesan Itu dari zaman kuliah ada terus sih. Aku kan dari awalnya anaknya yang kayak diceritain Romi tadi, aku temperamen, aku jijian orangnya. Ya kan gitu dia. Terus apa ya, waktu pertama kali aku kuliah terus langsung dapat tugas kayak observasi gitu kan. Observasinya tuh anak tunagrahita. Grahita itu apa? Yang anak ini yang intelektualnya di bawah rata-rata anak normal pada umumnya. Jadi antara mental age sama usia sesungguhnya itu beda. Nggak balance gitu loh. Misalkan nih kayak kamu usiamu berapa sekarang? Aku lah. Enggak, usiamu berapa sekarang? Bambang aja, Bambang. Ya misalkan Bambang usianya 20 tahun ya. Itu usia sebenarnya, usia mentalnya tuh bisa kayak anak SD 10 tahun kayak gitu. Jadi itu yang dibilang anak tunagrahita. Nah, dan tunagrahita itu ada beberapa anak tunagrahita yang kategori tunagrahita sedang atau tunagrahita berat itu ini ya. Mereka tuh ciri-cirinya itu ada yang ilernya udah jatuh-jatuh, harus sambil dilap terus ada yang badan yang baunya tuh banget baunya loh Rom, yang bikin pusing kepala. Beneran. Kayak dia tuh kamu ya, kayak di bis gitu. Iya, jadi itu pas pertama kali aku masuk ruangan kelas mereka. Ini aku di pusat terapi, pas itu bukan di sekolahan. Pusat terapi tuh jadi kayak di satu ruang terapi itu cuma ada kayak 2 anak. Pas di ruangan itu ada cuma ada anak tunagrahita 2 apa 3 gitu, yang berat-berat sama yang sedang, bukan yang ringan. Kalau yang ringan nih masih enak lah. Gimana maksudnya berat diangkat? Kan ada kriterianya 3 nih, ringan, sedang, sama berat. Kalau ringan ini mampu akademiknya, masih mampu dikembangkan. Ringan kalau kita lihat kayak anak-anak normal. Nah, terus tunagrahita sedang ini yang IQ-nya udah agak susah buat belajar akademik. Biasa kita cuma ajarin kemandiriannya, bina diri, biar nggak bergantung sama orang lain. Kalau yang berat ini yang parah. Iya, yang kayak gitu. Nah, jadi tuh pas itu masuk ruangan itu, the real yang masuk ruangan tuh kayak masuk kandang kambing gitu loh. Baunya nauzubillah, aku tuh kan nggak kuat Rom. Dan aku kalau udah nggak kuat ya, aku tuh nggak bisa sembunyikan nih ekspresiku, kayak datar aja, nggak bisa. Aku langsung kayak begini-begini, kayak mau muntah, terus aku langsung dicubit sama temanku langsung. Aku keluar ruangan tuh mataku udah merah, nahan mual banget itu, nggak kuat. Itu awal-awal ya, awal-awal terus. Berat cuy. Iya, tapi makin lama udah biasa sih. Kayak aku nih makan berhadapan sama muridku yang kupegang, misalkan dia tunagrahita sedang yang ileran, aku berhadapan sama dia, aku sambil makan aku udah nggak jijik, biasa aja. Dan aku udah pernah nyeboin anak-anak tunagrahita yang umur tua, udah. Serius? Iya. Nyeboin. Beneran kan, tanggung jawab moral. Iya. Astagfirullah. Itu ya, astaga. Karena kan mereka nggak semua bisa mandiri kayak gitu loh. Jadi mau nggak mau, ibaratnya dia di sekolah dari pagi sampai siang, ya udah tanggung jawab guru kelas kan. Jadi kalau dia guru maksudnya punya tanggung jawab kayak gitu. Ya iyalah, begitu emang. Kalau guru SLB ibaratnya kayak perawat mungkin, apa ya? Care banget loh ini perempuan ini. Nggak ada kayak emang. Anak orang aja aku urus. Nomornya di sini nanti. Terus ada ini nggak sih pengalaman yang unik, misalnya mungkin ada, karena kan usianya kan hampir setara juga kayak kita gitu kan. Itu untuk itu. Maksudnya ada yang suka mungkin, karena kan Maya ini kan, siapa sih yang nggak suka sama Maya? Oh, kalau pengalaman kayak gitu ada juga. Jadi kalau untuk ini ya, kalau di sekolah aku pribadi, kayak ini suka gitu. Iya, the real. Ada satu muridku, tapi dia bukan tunagrahita, dia ada namanya tunarungu yang nggak mampu mendengar. Jadi anak tunarungu ini lagi usia puber,
kayak 15-16 tahun kalau kayaknya ya, tapi bukan anak kelasku ya. Kan aku megangin tunagrahita. Jadi anak ini tuh setiap kayak jam istirahat, setiap apa tuh yang dimana ada aku, dia tuh pasti muncul, tebar-tebar pesona gini-gini. Awalnya aku biasa aja, kayak tanggepin biasa, tapi makin lama makin kurang ajar. Dia berani, aku lagi jalan rangkul aku dari belakang. Terus dia sebarin ke semua bubuan tunarungu kalau aku pacarnya. Sumpah Rom, terus di HP-nya dia punya semua koleksi foto-fotoku. Nggak tahu dapat dari mana, dari IG kah, dari Facebook, nggak tahu. Padahal aku selalu blokir sosial medianya dia, kalau aku lihat dia follow aku. Dia koleksi foto-fotoku, bumerangku aja dia punya, terus sampai dilihat sama guru cowok tuh dihapusin. Itu freak nggak sih itu kayak? Iya itu benar-benar. Takut nggak sih kamu? Takut lah Rom. Di Surabaya ada, kalau di Surabaya bukan suka sih, lebih apa ya, kalau anak tunagrahita itu kan memang seksualitasnya lebih tinggi daripada anak normal pada umumnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dia tertarik sama lawan jenis, dia nggak bisa nahan tuh. Misalkan dia ngerasa ini perempuan cantik, dia suka, dia langsung sosor. Dia langsung pegang payudara, itu juga pernah. Semua tuh aku udah pernah Rom. Kamu pernah dikasih gitu? Sudah pernah. Semua orang yang terjun di dunia pendidikan luar biasa pasti pernah ngerasain kayak gitu, ngadepin anak tunagrahita. Kadang nih di SLB yang sudah puber pernah, ini tapi bukan pengalamanku ya, pengalaman guru lain, cuma aku ceritakan. Dia lagi habis upacara tuh, dia cari satu murid nih nggak ada, keliling-keliling sekolah. Pas dia naik ke toilet di atas kan, di tingkat di di kelas atas, dia ke toiletnya, pas dia buka pintu itu anak lagi ngocok dalam WC, lagi mainin kelaminnya. Itu anak laki-laki tunagrahita. Masturbasi. Jadi kita ini nggak bisa ngelarang, karena emang hasratnya dia itu kalau untuk anak tunagrahita emang seperti itu. Jadi kalau berdasarkan ini ya, berdasarkan teori orang luar, kalau di Indo aku belum ngerti juga sih kayak apa menanganinya. Kalau di orang luar itu malah orang tua memfasilitasi Rom, kayak dikasih ruangan sendiri kayak gitu. Ya mau nggak mau itu memang harus dilampiaskan kayak gitu. Nah jadi di Surabaya ini kadang ada beberapa anak yang seksualitasnya tinggi, terus ngelihat kami waktu zaman kuliah kan sering observasi ke sana, atau ya lihat lawan jenis lah. Biasa dia langsung bener-bener yang nyosor, kadang megang payudara atau langsung meluk kayak gitu. Ya? Dan mereka kan badannya besar ya, kadang kita bener-bener nggak bisa ngelawan kalau nggak ditolongin sama guru-guru yang laki-laki. Jadi perjuangan seorang Maya ini untuk menjadi seorang guru yang luar biasa ya. Ini nggak mudah cuy. Jadi maksudnya kayak ini juga baru ku tahu nih ya, selama aku ngobrol-ngobrol sama ini, baru cerita ini baru detailnya juga ya, karena keren nih sampai separah itu ya, maksudnya jadi seorang guru seperti itu ya. Terus menurutmu apa profesi yang kamu sekarang lakuin ini sudah jadi passionmu nggak sih? Maksudnya kayak setiap orang kan pasti pengen bekerja dengan sesuai dengan passionnya dia gitu. Iya sih kalau aku. Sudah jadi passion ya? Iya sih kalau aku ya. Apa ya? Sudah cinta nggak? Banget lah. Banget sih Rom. Kalau dari aku tuh sangat suka kayak ngajari dalam kelas kayak gitu ya. Apalagi kalau aku masih nanganin, kayak sekarang kan aku megangnya anak tunagrahita yang masih kecil-kecil, kayak seru aja. Kalau yang udah besar-besar kan cenderung nurut-nurut aja ya, nurut-nurut aja. Di kelas itu sepi, kayak karena mereka udah punya rasa segan ke guru. Kalau yang kecil-kecil kan belum. Jadi masih rame. Ibaratnya kalau aku di kelas nih, kalau megang yang anak masih kecil-kecil kelas 1, kelas 2, cuma megang 5 atau 7 anak, itu kayak megang 30 anak. Aku berkeringat, lari-larisan di sini, beneran. Nah terus kan kamu pasti pernah jenuh dong. Iya. Cara ngadapin rasa jenuh itu gimana sih? Ngadapinnya, kalau aku sih ya udah jalanin aja, terus paling kalau capek kerja ya dibawa nongkrong, dibawa keluar. Gitu ya. Jadi itu guys, jadi sebenarnya kenapa kemudian Nur Maya ini cukup spesial ya, karena jadi ini kan episode ketiga gitu ya, dia kemudian kundang karena apa ya, menurutku dia punya pengalaman hidup yang menarik ya menurutku ya, karena nggak semua, aku kenal Maya ini dulu nggak seperti ini orangnya. Dulu Maya ini ya itu tadi senggol bacok lah istilahnya kayak gitu. Pokoknya ribut aja gitu, kalau ada di kelas kita masuk terus ada Maya and the gang, wah ribut tuh pasti kelas itu. Terus sering ada banyak masalah di kelas, kalau entah masalah pribadi sama cowok di luar sana atau masalah pribadi sama teman-teman sekelas. Ini Maya ini begitu orangnya gitu. Kalau lihat sinetron-sinetron yang ada antagonisnya, geng-geng antagonis, nah geng-geng dia tuh. Geng-geng dia tuh. Terus maksudnya manusia memang berubah ya ternyata ya. Jadi setelah dia kuliah ternyata
dia mengambil jalan yang benar gitu. Jalan yang Iya benar-benar. jalan yang belum tentu semua orang bisa ngambil gitu ya. Ke aku aja bisa jadi Bener nggak sih, mau apalagi gitu. kuliahnya di kota besar kan ya, di Iya, Surabaya. maksudnya itu. Terus sebenarnya godaan tuh ada loh, Rom. Maksudnya pindah jurusan gitu ya. Enggak, godaan-godaan ke hal-hal negatif itu loh banyak banget dan apalagi namanya anak rantau ya kadang butuh uang. Lu ngapain kamu PBO? Sumpah kayak ini loh Jadi kayak mana ketawa tapi. kayak kesusahan banget. Keuangan tuh pernah loh Rom, sampai aku tuh makan patungan sama temanku nih. Kayak adik tingkatku kan tapi sering tidur di kontrakan. Mbak Maya lapar tuh. Tinggal tuh uangku di 3.000. Uangku ada 2.000 Mbak. Ya sudah, Mbak Maya beli mie, aku beli telur. Jadi kita Jadi makan LC bareng gitu ya? kayak gitu tuh sering banget. Loh Rom, aku tuh pernah loh ditawarin jadi LC. LC itu apaan? Ladies Club ya kan? Teman-temanin karaoke. Aku tuh polos, aku nggak ngerti kan. Terus Apa yang kamu coba? aku sampai browsing. Terus aku tanya ke teman yang cowok-cowok, aku tuh mau kerja tahu apa. Soalnya kan aku waktu itu ngelesin kan nggak seberapa gitu loh Rom. Iya. Kayak Terus pertemuan kamu itu. sering galau kan dulu pas kuliah. Terus lesin tuh kita cuma dibayar kalau kelas kecil cuma 25. Nah, Paling besar tuh 50.000 itu kalau megang kelas 6 atau SMP. Jadi kan ngerasa kurang kan, namanya gaya hidup ya. iya. Kamu kan sekali liburan sana sini. Gitu. Terus sudah akhirnya Kukira sudah jadi LC loh, soalnya mana ada ya. sudah dapat tawaran kayak gitu tuh kayak kayak kan orangnya tuh kayak nekanin, nggak aneh-aneh kok, cuma nemenin karaoke kayak gitu-gitu. Terus aku Gitu ya, tanya ke Pak, teman awalnya. kayak cowok-cowok, langsung pukul kepalaku. Jangan ngawur Maya kamu. Oke teman-teman, jadi itu ya bincang-bincang kita sama Nurmaya. Mungkin nanti di lain waktu, di lain pembahasan mungkin kita bakal undang lagi karena Maya ini serba bisa dia. Jadi selain ini ya Multitasking. multitasking. Jadi selain guru, dia tuh juga pernah sempat Oh iya. berwirausaha Iya, gitu. bener-bener. Jadi dia jualan thrifting baju bekas. Itu juga passionku sih. Passionmu juga ya. Jualan ya dari dulu ya kamu ya. Dulu Dari emang zaman jalan kuliah, kan aku zaman kuliah itu pencinta thrift. Aku sering nge-thrift. Ada namanya di Surabaya itu Tugu Pahlawan, pasarnya Cakar. Benar-benar yang kita rebutan, yang semakin subuh tuh semakin penuh orang. Karena barang pas subuh tuh bagus-bagus gitu loh Rom. Aku sering kesana dan dapat bagus-bagus. Jadi aku pakai buat pribadi aja sih, buat kuliah, OOTD. Terus teman-teman kampus tuh pada, iya aku mau namanya baju kayak kamu. Jadi akhirnya kalau aku bosan, aku jualin. Aku bikin IG terus temen yang follow ya teman-teman kuliah aja, dari tingkat, angkatanku semua. Malah kadang baju yang masih aku pakai udah dibilang sama temenku, tak tunggu ya itu dijual. Jadi aku semangat gitu loh. Cuma nggak mikir buat ditekunin Sekarang sebagai gimana? bisnis. Uber ya. Sekarang lagi ngejalanin thrift lagi sih, tapi masih ada namanya season thrift guys, tapi ya next bakal ganti nama. Iya. Tetap pantengin aja. Kenapa banyak ganti nama? Banyak sejarahnya. Itu ya. Jadi teman-teman sebenarnya karena ini juga awal kebangkitan dari spion kiri Mai sebenarnya. Jadi kan sebelumnya karena sudah ada 2 video, terus lama akhirnya baru mau buat lagi karena spion kiri sekarang punya Tempat lah ya. tempat baru guys. Gitu. Sekarang kos-kosan sih. Kalau dulu emang di mana? Kita dulu kadang di trotoar. Masa sih? Iya, jadi dulu masih ya mencoba. Subscribernya juga baru 20 berapa. Oh, Nanti setelah ini kan ada Maya yang bisa. memangnya saya siapa? Gitu ya, semoga aja. Jadi teman-teman jadi jangan bosan lah ngikutin episode-episodnya dari Spion Kiri. Kalau mau tahu Maya lebih lanjut silakan di follow Instagramnya di mana? nrmay.ah. Nah itu. Kalau aku nggak usah akun nama Instagram. Terus follow Instagramnya Spion Kiri @spionkiri dan Twitternya Spion Kiri. TikToknya juga ada Spion Kiri. Iya kah? Iya. Oh. Ya, jadi jangan lupa subscribe, terus like kalau kamu suka, kalau nggak suka ya oke, nggak apa-apa. Terus di share kalau misalnya menurutmu ini bermanfaat, karena kalau saya sih ini bermanfaat ya karena jarang gitu perempuan seayu ini bisa mau melakukan hal-hal yang kemudian semua orang itu belum tentu mau gitu. Kayak mengajari anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi silakan dicontoh. Ya, dia tidak memikirkan Memikirkan apa? Ada gitu ya, jadi dakwah aku ini. Oke, itu aja ya teman-teman. Silakan tunggu video selanjutnya dengan narasumber yang menarik.
Sekian dari saya Romi Aldarmawan dan teman saya Nurmaya. Nggak ngomong apa-apa. Enggak, Nggak ada cukup, ya. cukup. Spion kiri bukan spion kanan. Bye bye.